Kehamilan bukan hanya soal melahirkan seorang bayi, tetapi juga lahirnya seorang ibu. Pada masa ini, tubuh dan jiwa ibu mengalami banyak perubahan yang tidak mudah. Karena itu, dukungan dari orang terdekat, terutama suami dan keluarga, menjadi cahaya yang sangat dibutuhkan. Kehadiran, perhatian, dan kasih sayang sederhana bisa membuat ibu merasa lebih kuat, lebih tenang, dan tidak merasa sendirian. Ingatlah, ibu yang sehat adalah awal dari lahirnya generasi yang kuat. Di saat ini, depresi pasca persalinan dialami sekitar 19% ibu di seluruh dunia. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan 10 tahun lalu. Tetapi kabar baiknya, penelitian menunjukkan bahwa dukungan pasangan dapat menurunkan resiko depresi hingga 11%. Artinya, kehadiran suami dan keluarga bukan sekedar teman, tetapi pelindung nyata bagi kesehatan mental ibu. Dukungan ini tidak hanya menjaga kesehatan ibu, tetapi juga memberi dampak positif bagi tumbuh kembang bayi dan keharmonisan keluarga. Waspadai tanda-tanda gangguan psikologis setelah melahirkan. Misalnya, ibu merasa sedih terus-menerus, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, sulit tidur, mudah marah, dan tersinggung. Muncul pikiran negatif tentang diri sendiri atau bahkan bayinya, bahkan menarik diri dari orang-orang terdekat. Jika gejala ini berlangsung lebih dari 2 minggu, itu bukan lagi baby blues biasa, melainkan tanda depresi pasca persalinan. Dalam kondisi ini, keluarga harus segera mengambil langkah untuk mencari bantuan. Suami dan keluarga memiliki peran yang sangat penting. Dukungan tidak harus berupa hal besar, melainkan tindakan sederhana yang dilakukan setiap hari, misalnya mendengarkan curhatan ibu tanpa menghakimi, membantu pekerjaan rumah, menemani saat kontrol pelayanan kesehatan, atau memberi kesempatan ibu untuk tidur cukup. Bahkan hal kecil seperti suami mengganti popok bayi, menyiapkan air hangat untuk mandi, atau memberi kata-kata penyemangat bisa membuat perasaan ibu jauh lebih baik. Nenek bisa membantu memasak makanan bergizi, sementara kakak dan adik bisa menemani ibu jalan santai atau sekedar mengobrol ringan. Semua bentuk perhatian ini membuat ibu merasa dihargai, dicintai, dan tidak sendirian. Pencegahan gangguan kesehatan mental sebelumnya dimulai dari rumah. Ciptakan suasana rumah yang tenang, penuh pengertian, dan bebas tekanan. Pastikan ibu mendapatkan makanan bergizi, waktu istirahat yang cukup, dan ruang untuk bersantai. Ajak ibu melakukan aktivitas ringan dan menyenangkan seperti berdoa bersama, mendengarkan musik, atau sekedar bercengkrama dengan keluarga. Studi menunjukkan lingkungan rumah yang hangat mampu mengurangi resiko depresi, memperbaiki kualitas tidur ibu, serta membuatnya lebih percaya diri dalam merawat bayi. Jika gejala depresi mulai terlihat, segera lakukan langkah tepat. Pertama, ajak ibu berbicara dengan lembut, penuh empati, dan tanpa menghakimi. Kedua, sampaikan kondisi ibu kepada kader PKK yang terlatih agar dapat melakukan screening sederhana menggunakan WULE atau bisa screening positif. Apabila hasil screening positif atau meragukan, kader akan membantu menghubungkan ibu dengan tenaga kesehatan di puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bila diperlukan, ibu kemudian dapat dirujuk ke layanan kesehatan jiwa guna mendapat perawatan yang lebih komprehensif. Sepanjang proses ini, dukungan suami dan keluarga tetap menjadi kunci utama. Dengan adanya kepedulian dan keterlibatan dari orang terdekat, ibu dapat pulih lebih cepat serta merasa lebih siap menjalani perannya sebagai seorang ibu. Kesehatan mental ibu adalah fondasi utama bagi keluarga yang kuat. Suami hadir sebagai penguat, keluarga menjadi pelindung, dan kasih sayang menjadi landasan yang menjaga ibu tetap tegar. Dukungan nyata melalui cinta, perhatian, dan kepedulian sehari-hari adalah kunci bagi kesejahteraan ibu. Karena ketika ibu sehat, bayi dapat tumbuh optimal, keluarga hidup lebih harmonis, dan bangsa memiliki masa depan yang lebih baik. Mari bersama menjaga kesehatan mental ibu. Karena ibu sehat, generasi kuat, dukung, dengarkan, dan sayangi ibu demi masa depan anak, keluarga, dan bangsa.